Kita lanjut ya. Iya, Miss. Masih semangat kah? Duh, Masih, Miss. cepat sekali. Maaf. Kan harus online kayak gini jadinya nggak bisa selancar dengan tatap muka langsung. Oke, udah 40 orang. Nah, tadi award-nya udah dibuka. Udah bisa dipaste ya. Kenapa kesini ya? Ini punya ibunya ya? Mana volume gue di mana? Terus cara Sudah, kecilinnya gimana? layarnya sudah di-mute dulu. Siapa itu tadi? Saya mute ya, saya mute all. Oke. Nah, silakan di sini nanti kalian kalau sudah di-copy ke dalam Microsoft Word, kemudian di save as. Save as ke PDF. Sebentar, ada yang minta masuk. Oke, Word-nya yang tadi, yang dari kata data, silakan disimpan ke PDF. Di sini, nah, save as, terserah mau disimpan di mana ya. Misalnya di dokumen, kemudian ini boleh. Nah, tipenya sudah ikuti saya. Tipenya yang dipilih adalah PDF. Oke. Nggak usah di open file. Judulnya rapor merah. Lalu kita save. Sudah? Nah, dia akan loading. Dia akan loading, akan tersimpan. Oke. Nah, sekarang dibuka Mendeley-nya. Sudah? Saya mau menjelaskan perbandingan kalau kamu masukin referensi dari jurnal, itu dia akan udah terisi otomatis di sini, ya, di bagian detail. Tapi, kalau misalnya kamu copy paste dari website resmi lainnya, itu biasanya dia tidak akan bisa dalam bentuk format kayak gini. Jadi kita harus masukin manual. Maka di sini di My Library, kenapa berat sekali sebentar? Sudah ya. Nah, di My Library tadi, coba kita mau add, ya, kita mau add file yang tadi kita simpan di mana. Nah, di dokumen, coba kita cari dokumen. Kemudian PDF, dokumen yang ini bukan ya? Rapor. Mana ya? Filenya belum ada. Coba. Kalau dilihat dari sini, oh ini. Rapor merah angka kematian ibu. Tadi yang disimpan ke PDF sudah ada. Kalau sudah, kita ambil, lalu kita tarik. Ya, ini. Kalau bingung nyari filenya di mana, mendingan langsung di drag aja, ditarik ke sini. Dia akan keimpor secara otomatis. Kita tunggu. Nah, di sini ada yang mana tadi ya? Nah, ini tulisannya kan nggak jelas ya. Tulisan Jepang, Jepang deh.
Kok bisa gitu? Nah, ini kita harus edit teman-teman. Ya, yang di sebelah kanan ini kita harus edit. Karena ternyata filenya salah. Ya, filenya salah. File yang kita masukin kan rapor merah itu. Ya, kita mau ngutip ini nanti. Maka kita harus perbaiki. Yang pertama adalah kita klik filenya sebelah kanan. Tipenya jelas. Ini bukan jurnal artikel ya. Ini bukan jurnal artikel. Kita cari dari yang paling atas, bukan bill itu tagihan, bukan buku, bukan book section, bukan bagian dari buku, bukan kasus, bukan komputer program, bukan proceeding, bukan ensiklopedia. Kalau ensiklopedia itu kayak Wikipedia lain-lain. Ini bukan film, bukan generik, bukan hearing, bukan jurnal, bukan majalah juga, bukan koran juga, bukan paten, bukan laporan. Nah, adanya di mana? Adanya di web page. Paling bawah sekali. Kalau kita ngambilnya skripsi orang, kita masukinnya tesis. Ya. Kalau ada kita nonton TV, ada berita, kita mau ngutip, masukinnya television broadcast. Kalau report itu kayak laporan bulanan Kemenkes dan lain-lain. Ya, statuta itu kayak dokumen baku suatu lembaga gitu, itu jarang dikutip. Nah, kalau dari website tadi kita masukinnya adalah web page. Ya, web page. Jadi jangan salah. Kenapa? Karena formatnya berbeda, ya. Formatnya berbeda. Nah, untuk memastikan bahwa tulisannya adalah sesuai dengan judul, maka di bagian judul ini kan tulisan Jepang nggak jelas ya. Kamu harus copy dari PDF yang udah kita simpen. Kenapa? Nah, bentar. Kita copy. Oh, rapor merah angka kematian ibu Indonesia gini ya. Kita copy, kemudian kita ganti yang tulisan Jepang itu. Oke, sudah. Nah, penulisnya kan bukan ini. Penulisnya adalah Tika Widyaningtyas. Nah, kita copy namanya. Kita ganti ini semua, kita hapus dulu semua. Banyak sekali penulisnya, kita hapus. Kita hapus, lalu kita paste. Nah, ini hati-hati. Yang harus ditulis adalah nama belakang dulu, baru nama depan. Maka Widyaningtyas dulu, baru Tika, ya. Jadi Widyaningtyas, kita komain, lalu tulis Tika. Dah, sudah? Sudah semua? Saya tunggu. Jadi dia akan otomatis T-nya berubah jadi, Tikanya berubah jadi T. Disingkat T Widyaningtyas. Sudah? Nah, ini. Kemudian di publication, ya, publicationnya kan nggak ada ya. Publicationnya nggak ada. Jadi, kita tutup, kita hapus aja. Tahunnya, tahun 2018. Volumenya nggak ada, dihapus. Isunya juga nggak ada, halamannya juga nggak ada, dihapus aja. Abstraknya bukan yang ini ya, abstraknya dibuang. Karena ini adalah webpage, jadi nggak perlu pakai abstrak, nggak apa-apa. Kata kuncinya juga dibuang, saya nggak tahu dia ngambil dari jurnal mana. Kata kuncinya dibuang. Nah, date access itu kamu harus masukin yang di sini. Ya, kamu copy. Yang ini nih, tanggal 30 bulan 5 tahun 2018. Coba kalau di paste dia bisa nggak otomatis kesimpan. Nah, gini. Berarti kita harus ketik manual. 30 pakai bahasa Inggris coba. Jam 11.29 PM. Saya jadinya langsung 2018 doang, Miss. Iya, dicoba dihapus, coba diganti. Diketik ulang manual pakai bahasa Inggris. 30 Mei 2018, Mei-nya Mei Inggris, terus koma 11.29 PM. WIB-nya diganti, sorry. Ini mah bukan malam ya, pagi AM diganti AM. Terus websitenya juga bukan yang doi. Nah, ini dia otomatis nih. 2018 05
30 harusnya. 30. Jadi tergantung format ininya, pakai bahasa Inggris apa bukan. Nah, ini websitenya salah ya. Websitenya kita hapus. Websitenya mana? Ada di sini nih. Paling bawah sekali, https katadata.co.id, analisis data sampai kematian ibu Indonesia. Ini website yang mau kita kutip kan? Nah, maka kita paste di sini URL-nya. Nah, ini dihapus, doi-nya dihapus, ini dihapus, dihapus. Udah selesai. Udah? Bentar, Miss. Yang penting kalau jamnya nggak bisa dimasukin, tanggalnya dulu aja. Ini tolong diperhatikan ya, walaupun udah ngantuk-ngantuk, udah capek, tolong tetap diperhatikan. Iya, Miss. Sudah, Miss. Sudah? Nah, Udah. oke. Kalau sudah, kita sudah siap sama satu sumber yang baru ya. Jadi nggak semuanya mesti masuk, nggak apa-apa. Yang penting nama penulisnya ada, judulnya ada, tahun terbitnya ada, tanggal aksesnya ada. Gitu, nggak apa-apa. Nah, sekarang ceritanya kita mau bikin sebuah artikel diambil dari dua sumber yang tadi udah kita cari nih. Saya udah ngasih contoh dua jenis sumber. Yang pertama jurnal, yang kedua artikel biasa ya. Iya, Nah, Miss. sekarang kita buka Microsoft Word. Misalnya kita buka file baru ya, Microsoft Word kosong, layar kosong. Nah, terus kita mau ngutip mengenai misalnya gini. Kematian ibu, kita judulin misalnya di Indonesia misalnya. Saya nggak akan bicara mengenai nyambung atau enggaknya yang kita kutip ya, karena nggak ngomongin konten, ini ngomongin teknis, gimana cara mengutip yang baik. Nah, misalnya kita mau ngutip misalnya gini. Ini nggak boleh di copy paste ya teman-teman, tapi karena kita kalau mau parafrase itu lama, saya contohkan seolah-olah kita sudah parafrase bagian ini. Oke, kita ambil satu paragraf pertama dari artikelnya si Tika Widianing Tias. Kemudian kita paste di sini. Oke, sudah dipaste. Kita rapikan sedikit, kita justify. Saya gedein dikit deh. Nah, tulisannya biar rapi, misalnya kita pakai Times New Roman 12, terus terus 1,5 spasinya. Nah, misalnya kayak gini, kita sudah bikin satu paragraf yang kita kutip dari satu sumber, ya. Nah, kemudian gimana cara masukin referensinya? Klik di atasnya Microsoft Word bagian reference. Oke, sudah? Sudah, Miss. Nah, di paling sebelah sini ada tulisan yang gambar M, ada kertas plus insert citation, kita klik. Nah, di sini kita mau masukin si artikelnya si Tika itu. Kita ingat bahwa nama penulisnya Tika. Kita tulis Tika. Nah, akan otomatis di sini muncul si Tika, ya kan? Tika Iya, Miss. Yes, kita klik. Kita oke kan? Nah, tambahnya setelah titik ya. Tambahnya setelah titik. Kita oke. Jadi, nah dia akan formatting citation. Dia akan loading. Bekerja nggak Mendeley-nya? Widianing Tias 2018. Ada? Semangat perjuangan bangsa mengalah. Kalau misalnya namanya belum Widianing Tias 2018, artinya di dalam detail Mendeley yang kamu edit tadi, ini belum kamu benerin. Udah belum? Nah, Sudah, Miss. tampilannya sama kayak gini nggak? Belum, Miss. Sama. Iya, sama. Sama ya, sama. Nah, ini kalau teman-teman lihat style yang ada di referensi bagian atas, coba dilihat stylenya apa. Kalau saya Harvard, kalian apa? American Perjalanan Psychological. Psychological Association. Nah, Iya.
Oke, sekarang misalnya kita mau pakai Harvard ya. Panahnya diklik, di bawah sekali ada tulisan more style, ada? Ada. Ada. Nah, gimana cara munculin Harvard? Kita klik itu more style-nya. Nah, di bagian search yang ada gambar kaca membesar ini, kita tulis saja Harvard. Harvard. Ada nggak nongol nggak? Ada. Oke. Pilih. Klik. Terus use this style. Use this style. Udah? Sudah, Miss. Udah. Lalu klik selesai. Klik selesai. Ada? Ada, Miss. Nah, yang dipilih adalah Harvard Edition ya. Cite them right and edition Harvard atau Harvard Reference Format 1. Terserah mau yang mana, pokoknya ada Harvardnya. Cite them right and edition boleh yang Harvard. Udah. Tampilannya berubah jadi Ujian Milas 2018. Oke, sudah ya. Nah, Ya, sekarang kita enter. Kita enter 2 kali, misalnya kita mau masukin paragraf baru. Oke, sudah. Kita masukin paragraf baru, sekarang kita mau masukin dari jurnal. Ya. Kita mau masukin dari jurnal, misalnya. Nah, misalnya kita mau ngambil dari abstrak. Ya, didapatkan, misalnya dari kata-kata didapatkan sampai menjelang tidur. Dapat nggak di abstrak? Ada nggak? Nemu nggak? Kita blok. Dari kata-kata didapatkan, kita blok sampai menjelang tidur. Ada? Ada, Miss. Terus kita copy. Nah, kita copy, lalu kita paste di sini. Sudah? Sudah, Miss. Nah, sudah kita paste. Formatnya sudah sesuai ya. Nah, lihat kalau kopas-kopas tuh kayak gini nih. Pasti ada kata-kata yang tidak sesuai sama aturannya. Ada yang nempel-nempel segala macam. Nah, ini kita rapihin. Tapi kalau kamu bikin tulisan nggak boleh copy paste nih. Saya biar cepet ya. Biar cepet. Gimana sih cara masukin Mendeley-nya di Word gitu. Nah, biar rapi-rapihin deh. Misalnya biar rapi, kejadian anemia. Maaf ya kuliahnya agak lama ya. Ini nanti kalau misalnya setelah UTS ada sesi yang bisa ditutup apa namanya? Bisa dikurangi, nanti akan saya kurangi. Oke. Vitamin C atau misalnya gini, udah selesai nih, misalnya inilah ya, ada paragraf kedua yang kita kutip. Kursor menentukan posisi referensi kita mau naruh mana, jadi kursornya pastikan di titik akhir paragraf gitu. Kalau misalnya satu paragraf yang kita kutip, tapi kalau kita cuma ngutip buat satu kalimat aja, berarti pokoknya di titik akhir setelah kalimat yang mau kita kutip. Sumbernya mana gitu. Nah, insert citation lagi. Nah, kata-katanya apa yang kita ingat? Padang. Ya nggak sih? Ada kata-kata Padang ya? Nah, ini. Ya. Oh, ini nih filenya yang Padang. Oke. Kita klik. Lalu kita langsung oke. Nah, maka dia akan secara otomatis memformat penulisnya ada Ramadhani, ada Mayorita, ada Fitrah, ini 2012. Betul nggak? Betul, Miss. Betul. Oke, dia kan formatnya ngikutin yang atas. Kita pakai Harvard. Saya ini judul misalnya. Nah, rapihkan. Kalau sudah rapi, kemudian anggap kita udah selesai bikin satu tulisan, lalu kita mau masukin daftar pustaka. Nah, keunggulan jadi gini, kalau pakai Mendeley, ribetnya di awal. Kita masukin dulu ke Mendeley, tapi kalau misal udah semua yang mau kita jadiin sumber itu udah lengkap di Mendeley, kita tinggal masukin di Microsoft Word-nya, nggak usah repot. Nah, sekarang kan udah selesai nih, misalnya satu halaman, saya cuma bikin artikel segini aja deh. Terus kita buka di halaman baru. Kan setiap tulisan itu ada daftar pustakanya ya. Ya. Ada. Nah, misal ini judul. Terus di sini saya mau bikin, layar saya kelihatan ya. Di halaman kedua, Ctrl E saya besarin deh.
Nah, saya pakai kapital di daftar pustaka. Sudah kelihatan? Kelihatan, Miss. Nah, kemudian kita luruskan lagi. Nah, kursornya pastikan kita maunya di sini, bukan di tengah-tengah. Nah, kembali lagi ke reference. Kita mau pakai sistem Mendeley. Kita mau masukin daftar pustaka. Kita nggak usah bikin lagi, misalnya tadi siapa? Tika. Sorry. Misalnya Tika, DKK 2000. Enggak kayak gitu. Jadi, si Mendeley ini udah ngatur. Kita tinggal satu klik aja, dia akan ke list. Pilih yang mana? Pilih yang atas sekali di bagian reference Mendeley, insert bibliografi, tapi pastikan yang ada di kotak Mendeley-nya. Insert bibliografinya diklik. Dia akan, nah, teman-teman bisa lihat, dia akan otomatis. Iya, Kelihatan? keren banget. Nah, Iya, Miss. rapi kan? Yang perlu teman-teman atur tinggal rata kanan kirinya. Oh, ini belum rata nih. Terus bisa di rata kanan kiri di justify. Atau misalnya spasinya bisa disetting nanti. Ya, ini adalah cara dengan metode Harvard. Ya, lihat Ramadhani dulu baru Widya Ningtyas ya kan? Padahal yang kita kutip di atas itu si Widya Ningtyas dulu. Baru si Ramadhani. Tapi urutannya udah sesuai karena kalau Harvard itu alfabetik ya kan? Gitu. Jadi kita nggak usah pusing lagi ngurutin A sampai Z. Kemudian kalau misalnya tulisan kita sewaktu-waktu disuruh dirubah, ya, disuruh dirubah, oh ternyata nggak boleh pakai Harvard, bolehnya pakai Vancouver. Nah, mudah sekali. Kamu tinggal ganti stylenya, klik panah di sini, ya, klik panah di sini, cari Vancouver. Kalau nggak ada Vancouver di sini, kamu klik more style lagi, cari Vancouver. Nah, ini ada Vancouver. Ada? Ada, Miss. Ada. Kemudian use di style. Udah selected, lalu done. Selesai. Nah, style yang kita pakai adalah Vancouver. Kamu lihat di paragraf pertama udah nggak ada lagi Widya Ningtyas 2018. Adanya angka 1 ya kan? Iya, Miss. Ya, di bawahnya lagi paragraf kedua adanya angka 2. Artinya dia sudah secara otomatis berubah menjadi metode Vancouver. Yang paling bagusnya lagi adalah kamu nggak usah ganti-ganti lagi daftar pustaka. No, kamu lihat. Di daftar pustaka dia udah mengikuti format Vancouver dengan baik. Pakai format penomoran 1, 2, 3. Urutannya bukan alfabetik, tapi urutannya sesuai dengan aturan Vancouver. Yang duluan dikutip adalah dia yang ada di nomor pertama. Gitu. Inilah cara penggunaannya Mendeley. Jadi, capeknya tuh kita setting dulu di awal. Ya, di Mendeley desktop-nya. Kalau sudah rapi di My Library-nya di sini, maka kalian nanti akan sangat mudah ketika sudah mau masukin aja di bagian Microsoft Word-nya. Kayak gitu. Dan sistem citasi ini berlaku untuk citasi di seluruh dunia. Jadi udah nggak ada lagi kalau kamu baca-baca artikel atau kuliah di luar negeri, itu udah nggak zamannya kamu masukin daftar pustakanya pakai manual. Ya, karena ini sudah aturan baku internasional. Kayak gitu. Nah, jadi kamu udah nggak bingung lagi nih, masukin nama dulu, judul dulu, dimiringin enggak, tanda kurung apa koma gitu ya. Titiknya di mana nggak usah pusing karena dia sudah automatically. Bahkan websitenya pun sudah masuk karena kita sudah klik gitu. Sampai sini paham? Paham, Miss. Nah, kalau mau di save udah tinggal di save aja. Terus pertanyaannya gini, Bu, bisa nggak kalau misalnya ternyata kita mau buka Microsoft Word ini kan harus dikumpulin nih tugasnya ke saya gitu ya. Kan saya nggak mungkin nyimpen data-data yang ada di Mendeley kamu kan. Kebaca nggak tuh daftar pustaka Mendeley-nya? Ya kebaca dong. Di saya nanti akan kebaca. Ketika saya klik tanda bahwa kamu pakai Mendeley, saya klik daftar pustakanya di sini. Ini akan keblok warna abu-abu. Artinya kamu bikin otomatis, kamu bikinnya pakai Mendeley. Nah, kalau misalnya di daftar pustaka ini, oh pas di tulisannya kamu mau ganti nih, oh ada yang salah deh kayaknya. Yang nomor 1 ini kamu hapus, ya. Kamu hapus, kamu bisa lihat di daftar pustaka bawah dia akan hilang otomatis. Sebentar. Saat bibliografinya kamu klik lagi,
Sorry. Oh, bisa. Bentar. Dia harusnya terupdate. Saya ulang ya. Nah, sorry. Sebentar, kalau ini yang kita hapus, coba kita lihat dulu. Kalau ini yang kita hapus, dia nggak bisa. Harusnya hilang otomatis. Maaf, ini ada kendala di saya. Di kamu hilang otomatis nggak? Kalau ada yang dihapus, Coba. dia akan hilang otomatis, gitu. Ya, atau misalnya di refresh nih. Nih, misalnya dihapus nih, kita hapus nih. Kemudian kita refresh ya. Nah, dia hilang. Sorry, harus di refresh ternyata. Cuman satu. Tadi yang si Widyaning Tias itu saya hapus. Nah, jadi dia cuman ada satu. Kalau kita back, kita kembalikan. Misalnya kita kembalikan. Nah, dia akan kembali ada 2. Jelas? Jelas, Miss. Oke, yang lain gimana nih? Yang jawab yang itu aja, yang lain simak ya. Jelas, Miss. Jelas ya. Yang Jelas, laki-laki, Miss. yang laki-laki mana? Nah, jelas ya. Benar ya, kedengaran ya penjelasan saya. Iya. Nah, ini kalau kamu sudah selesai bikin, kamu nggak usah khawatir file-file kamu hilang, tinggal ditutup-tutupin aja. Terus kalau udah selesai, misalnya file yang dokumen ini kamu simpan, ya, kemudian Mendeley-nya mesti diapain? Harus logout? Nggak usah. Selama itu laptop kamu, gitu, akun kamu nggak usah di logout, tutup aja. Tuh, dia akan otomatis kesimpan. Sewaktu-waktu kamu butuh lagi, kamu pengen buka lagi, kamu tinggal klik aja Mendeley Desktop lagi, dia akan otomatis kebuka, dan file-file yang udah pernah kamu simpan tetap ada di situ. Gitu. Bentar. Di laptop saya agak lama, maaf ya. Sampai sini ada pertanyaan kah? 10 menit lagi habis. Tanya, Miss. Apa? Nah, Kan, ini udah kebuka lagi. Ya. Siapa? Elsandra ya? Iya. Ya, silakan. Kalau yang Elsandra dulu silakan. font cover itu kan yang ada pakai angka ya. Itu katanya pakai superscript. Ini nggak apa-apa pakai dalam kurung aja. Nggak apa-apa, karena dia kalau superscript itu dia pakai format manual, kita ngetik sendiri. Oh iya. Tapi kalau kita pakai Mendeley, kan si Mendeley settingnya begitu, nggak apa-apa. Seluruh dunia ini Makasih, sudah Miss. tahu kalau Mendeley itu pakai settingan Vancouver-nya bukan pakai superscript, tapi diganti pakai tanda kurung di antara angkanya gitu. Iya, makasih. Jadi nggak masalah. Jadi kamu nggak usah ganti jadi superscript ya, nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang mau tanya? Saya Miss. Ya, Anisha, gimana Anisha? Tadi kan udah klik yang style. Yang file apa? Yang style Vancouver. Nah, terus kan udah saya klik itu panahnya. Tapi pas saya cari di More Styles, itu langsung pindah ke aplikasi Mendeley-nya, bukan kayak yang Harvard tadi. Terus nggak bisa diubah ke Vancouver. Harusnya sih bisa. Kamu kalau ada error, Mendeley Word-nya di-save dulu, Mendeley sama Word-nya ditutup, terus dibuka lagi. Dia kadang-kadang ada lag gitu. Karena kan dia menghubungkan 2 aplikasi, kadang-kadang agak ada error, ditutup aja terus dibuka lagi. Kalau masih belum bisa juga, laptopnya di-restart gitu. Saya juga pernah ngalamin itu, tapi biasanya nggak fatal gitu akibatnya. Habis itu bisa lagi kok. Makasih, Miss. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Sebelum ditutup. Miss. Ya, Miss Rina ya? Siapa yang mau tanya tadi? Iya, Miss. Iya, silakan. Kalau misalkan, Miss Rina, Miss. Iya, Kalau silakan. misalkan kita di laptop kita gitu, Miss, terus nanti pas ngatur Mendeley-nya di laptop lain itu bisa nggak, Miss? Nah, itu. Kalau misalnya kita pakai Mendeley Desktop aja di laptop kita, itu file kita hanya ada di Mendeley Desktop
aja. Nah, caranya gimana kalau kita pakai laptop lain? Kita bisa buka akun Mendeley kita di website mendeley.com tadi, ya. Mendeley.com tadi, lalu disinkronisasi. Itu file-file yang ada di Mendeley desktop kita bisa ada di website dengan catatan, ya, dengan catatan. Lalu saya share lagi deh. Nah, dengan catatan di bagian atas Mendeley desktop kelihatan nggak semuanya? Kelihatan ya? Di bagian atas Mendeley kita ada tulisan sync, S-Y-N-C, synchronize, warna hijau. Nah, saat kita mau nyimpan file-file Mendeley kita harus connect internet dulu, terus kita synchronize, maka dia akan terupload ke akun Mendeley kita. Jadi suatu waktu, misalnya kita butuh pakai laptop orang, ya. Kita butuh pakai laptop, jadi file kita sudah terupload. Kalau kita login, otomatis di laptop orang data-data kita sudah automatically tersinkronisasi. Tapi mungkin biasanya butuh waktu nih buat dia synchronize saat kita baru login. Kayak tadi misalnya si Anissa ya, siapa Hana, siapa sih? Saya lupa yang pakai laptop kakaknya. Iya, saya, Miss. Nah, kalau kamu pakai laptop kakak kamu nih, kamu udah punya file di laptop kakak kamu. Nah, akunnya tadi saya bilang, kalau pakai akun kamu nggak apa-apa. Tapi nih, sekarang kan masih connect internet. Kamu sinkronisasi dulu. Udah selesai, baru kamu tutup. Nanti kamu buka pakai laptop kamu, login akun kamu sinkronisasi lagi, dia akan automatically synchronize gitu. Masuk file-file kamu tuh di laptop kamu, Mendeley kamu gitu. Ya. Ya, Miss. Oke. Kalau misalkan Miss, kalau misalkan di laptop kitanya itu nggak bisa buka Mendeley gitu, Miss. Makanya pakai laptop orang gitu, Miss, buat Mendeley-nya. Tapi kita bikin datanya ngetiknya di laptop kita dulu gitu, Miss. Nanti mengatur Mendeley-nya baru di laptop orang itu. Bisa. Berarti kamu upload, kamu harus install web importer. Yang tadi di browser ya. Kamu pakai Google Chrome nih di laptop kamu. Ya. Kamu pakai Google Chrome di laptop kamu, install web importer, nyimpen file-filenya itu pakai web importer. Jadi kamu uploadnya di mendeley.com akun kamu. Jadi di browser sudah diupload, semuanya sudah terupload. Nanti saat kamu pakai laptop orang yang ada Mendeley-nya, kamu login, kamu synchronize. Jadi sebenarnya yang ada di komputer yang tidak ada aplikasi Mendeley Desktop itu bisa dipakai hanya untuk pertama, download file, dokumen, atau referensi yang mau kita masukkan dalam tulisan kita aja. Gitu. Sama yang kedua, nyimpen. Ya, sudah nyimpen, lalu dan itu bisa dibuka kapan aja, di mana aja. Tapi yang ada di browser itu nggak bisa kita masukin Microsoft Word. Ya, kalau udah masuk dalam tulisan kayak gini, ini nggak bisa pakai Mendeley Desktop atau pakai Google Chrome doang. Tapi harus dia nggak bisa pakai Mendeley di browser atau di Google Chrome, tapi harus pakai Mendeley Desktop. Jadi harus pakai laptop yang memang ada Mendeley Desktopnya, gitu. Ya, jadi ini kunci utamanya sih pakai ini, gitu. Ada lagi? Tadi kayaknya si Mega mau nanya ya? Stop share. Mega angkat tangan, kenapa Mega? Mega Indah? Enggak, Miss, kepencet, Miss. Oh, kepencet. Oke, ya nggak apa-apa. Ada lagi yang mau nanya? Miss, aku mau nanya. Iya, Rizky silakan. Kan ini kan udah disimpan di Mendeley kan filenya. Jadi kalau file yang ada di komputernya bisa dihapus, nggak apa-apa yang di Mendeley-nya? Nggak pengaruh gitu, Miss? Selama kamu nggak sinkronisasi, dia nggak akan hilang. Tapi kalau sudah tersinkronisasi, dia akan menyamakan. Kalau ada yang dihapus di satu tempat, di tempat lain juga akan terhapus. Gitu. Tapi kalau dia nggak ada koneksi internet, nggak tersinkronisasi, dia kalau misalnya yang di website kamu hapus, tapi yang di desktop nggak kamu hapus, dia nggak akan hilang. Gitu. Ya. Ya, Miss. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. Ada lagi? Miss, aku yang tadi pas masukin nama di samping copy paste itu nggak bisa. Jadi nggak ada namanya. Di samping copy paste. Nggak ada namanya. Di mananya tuh? Yang nama media
Widyaningsi 2018 itu nggak bisa. Di Mendeley Desktop apa di Microsoft Word-nya? Di Microsoft Word ya? Berarti ada masalah di Mendeley Desktop-nya. Coba di detail, di bagian Mendeley Desktop kamu pastiin di bagian detailnya itu betul-betul udah kamu ganti namanya. Udah belum? Sudah. Kalau udah, benar. Kalau udah dan gak kesinkron, tadi saran saya ditutup. Salah satunya atau dua-duanya tutup, terbuka ulang. Tapi yang file Microsoft Word-nya disimpan dulu, jangan lupa. Kamu udah ketik panjang, ntar belum disimpan, hilang dia. Gitu. Ya, ada lagi kah? Ada lagi kah? Tidak ada? Kalau tidak ada yang mau bertanya, udah cukup ya. Waktunya 1 menit lagi nih. Mohon maaf, kita extend panjang. Ini saya hitung 2 sesi aja kali ya, biar kalian tidak merasa dirugikan. Mau dihitung 2 sesi atau 1 sesi? 2 sesi. Terserah saja. Nah, nanti saya memang penulisan ilmu itu materinya banyak karena ini saya ingatkan ini adalah bekal ya, bekal untuk kalian bisa menulis skripsi dengan lancar. Jadi tolong dipahami gitu ya. Nanti videonya saya share deh. Kalian udah dapat videonya belum? Belum ya? Video rekaman ini. Oh iya belum, Miss. Belum, nanti saya share ya. Oke, kita tutup ya. Nanti udah keburu putus. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. UTS-nya saya kirim nanti sorean ya, habis asar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Miss. Terima kasih.